Halo Sobat Wilindo, perkenalkan nama saya Mayang Fitri Liaziz dari kelas C mahasiswi program studi Teknik Informatika Strata 1. Di video hari ini, saya akan memberikan pengenalan mengenai Node.js. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai pengertian Node.js, arsitektur, cara kerja, kelebihan penggunaan Node.js, contoh website dan aplikasi, dan software yang digunakan untuk mempelajari Node.js. Yang pertama adalah pengertian. Node.js adalah platform untuk menjalankan aplikasi website berbasis JavaScript yang dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Dengan platform ini, kita dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Untuk mendukung kemampuan tersebut, Node.js dibangun dengan engine JavaScript V8 milik Google. Meskipun keduanya berkaitan, Node.js dan JavaScript adalah dua hal yang berbeda. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan bersamaan dengan HTML dan CSS untuk menciptakan halaman website yang bersifat interaktif. HTML menghasilkan struktur dan tampilan teks, sedangkan CSS bertanggung jawab atas tampilan grafis sebuah halaman. Yang berikutnya adalah arsitektur Node.js. Node.js memiliki dua komponen utama, yaitu engine JavaScript V8 Google dan libuf library. Selain itu, platform tersebut menggunakan dua desain pattern, yaitu Objectful dan Facade. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dua komponen utama. Yang pertama, engine V8, yaitu compiler JavaScript yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah compiler, yaitu mengubah JavaScript menjadi bahasa pemrograman lain. Yang kedua adalah optimizer, berfungsi menciptakan sebuah syntax tree yang akan diubah menjadi static single assignment dan dioptimasi. Dan yang ketiga adalah garbage collector, yaitu komponen ini akan memindahkan aplikasi-aplikasi lama ke penyimpanan agar kinerja Node.js tetap ringan. Yang kedua adalah libuf library, bertugas mengelola operasi asinkronus input-output di Node.js. Yang ketiga adalah design pattern, terdiri dari Objectful, yaitu berisi kumpulan objek yang dapat digunakan untuk teks tertentu. Dan yang berikutnya adalah Facade, yaitu desain pattern yang memberikan tampilan antar muka untuk body kode. Berikutnya adalah cara kerja Node.js. Di sini saya mengambil contoh program A. Program A bekerja dengan konsep blocking dan multi-threaded. Dalam kinerjanya, algoritma program A terdiri dari berbagai proses. Oleh karena sifat blockingnya, algoritma program tersebut tidak akan berlanjut ketika satu proses belum diselesaikan. Di sisi lain, ada juga program B yang bersifat non-blocking dan single-threaded. Kinerja program B tidak akan berhenti pada satu proses jika proses selanjutnya tidak memerlukan output proses sebelumnya. Selain itu, program B hanya mengalokasikan thread pada proses yang aktif. Pada program A, thread diberikan kepada semua proses, baik yang aktif maupun yang belum. Dengan melihat konteks tersebut, dapat dipahami bahwa program B yang bersifat non-blocking dan single-threaded dapat bekerja lebih efisien dan tidak menggunakan resource yang besar dibandingkan program A. Berikutnya, keunggulan Node.js. Yang pertama, bersifat non-blocking. Dengan kata lain, proses yang tidak membutuhkan output dari proses sebelumnya tetap dapat berjalan bersamaan. Yang kedua, dapat mengeksekusi kode dengan cepat. Node.js dibuat menggunakan engine V8 besutan Google yang dapat menjalankan kode dengan cepat. Yang berikutnya, memiliki karakteristik single-threaded, di mana dalam program hanya mengalokasikan thread pada proses yang sedang berlangsung. Yang keempat, tidak melakukan data buffering, yaitu pengalokasian sebagian porsi penyimpanan server untuk data yang sedang diproses, sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk penyimpanan data. Berikutnya, penggunaan Node.js. Pemrograman apa saja yang dianjurkan untuk menggunakan platform ini? Yaitu yang pertama adalah aplikasi yang menggunakan API atau
Application Program Interface. Yang kedua, aplikasi single page, dan yang ketiga adalah aplikasi yang menggunakan streaming data. Berikut adalah contoh website dan aplikasi yang menggunakan Node.js, yaitu Netflix, situs streaming serial TV dan film ini dijalankan menggunakan Node.js. LinkedIn, backend API dari aplikasi Android dan iOS platform social network untuk para profesional ini dibangun dengan Node.js. Dan yang ketiga, Medium, platform blogging terkenal ini menggunakan Node.js untuk back-end-nya. Ada juga aplikasi konsol dan aplikasi yang berbasis GUI. Yang terakhir adalah software yang digunakan untuk mempelajari Node.js. Yang pertama adalah program text editor, itu bisa terdiri dari Notepad, Visual Code Studio, Sublime Text, dan lain-lain yang berfungsi untuk menulis kode-kode JavaScript. Dan yang kedua adalah Node.js itu sendiri yang berfungsi untuk mengeksekusi kode-kode JavaScript. Sekian untuk pengenalan Node.js. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.